Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah kulkas Aqua. Nah ini yang kemarin yang siapa tuh? Ini kulkas Aqua inverter. Dan di sini untuk kulkas Aqua inverter di sini kerusakannya di bagian bawah nggak dingin, namun di bagian atas ya, di sini masih bisa beku. Hanya saja di bagian pintu bawah di sini tidak dingin sama sekali ya. Jadi di sini nanti kita akan coba cari tahu penyebabnya apa, solusinya seperti apa, dan bagaimana cara memperbaikinya. Karena ini banyak banget pertanyaan masalah kulkas Aqua yang tidak dingin. Kulkas Aqua 2 pintu yang tidak dingin. Oke, sekarang di sini kita akan coba lepas dulu untuk di bagian sekatannya ya. Kita taruh. Oke. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi di sini di bagian freezer, di bagian dinding, kalau misalkan ada pengeblokan bunga es yang udah pernah saya jelaskan, itu besar kemungkinan ada kerusakan di bagian sensor defrost, kipas, fuse, heater, dan juga saluran pembuangan, dan yang terakhir itu di bagian timer. Dan bisa juga karena pengaturan suhu. Ini hal yang sepele ya, untuk pengaturan suhu ini nggak termasuk rusak, tapi hanya pengaturan suhu yang kurang pas. Di sini ada sudah tertera, di sini ada angka 1 sampai ke angka 7. Jadi kalau misalkan ke angka 7 otomatis saluran yang menuju ke bawah, udara yang dari atas menuju ke bawah itu lebih sedikit. Jadi kalau misalkan kita tutup ke angka 7 otomatis di bagian bawah harusnya di sini kurang dingin. Bisa juga ya dinginnya sedikit, tapi kurang teman-teman ya. Ini saya pegang nggak ada dingin sama sekali. Ini besar kemungkinan ya karena ada faktor pengaturan suhu. Tapi nanti kita akan coba cek ya teman-teman ya. Kita akan coba cek apakah ada kerusakan di bagian sensor defrost, fuse, heater, saluran pembuangan, dan juga yang lainnya, sehingga kulkas Aqua inverter ini di bagian bawah nggak dingin teman-teman. Nah karena di sini ada pengeblokan. Jadi kalau misalkan ada pengeblokan itu pasti di bagian dinding itu keluar ya. Kalau selain itu nggak ada. Oke, sekarang untuk membukanya kita tunggu sampai nggak ada bunga es ya. Nah di sini saya pakai kipas. Di sini saya pakai kipas karena bunga esnya itu nggak terlalu tebal. Nah kemudian nanti kalau misalkan kita paksa masih ada bunga es, nanti covernya malah pecah. Nah kalau misalkan udah selesai, baru nanti kalian bisa congkel di bagian atas ya. Jadi ada 2 lubang, ini kancingan dari tutup freezernya teman-teman. Nanti kita akan coba buka, baru nanti kita eksekusi ya. Oke, jadi di sini udah selesai bunga es yang udah mencair ya. Tinggal kita buka seperti ini. Nah kalian bisa lihat di bagian atas ya, di bagian atas, di bagian evaporator, di sini banyak banget penggumpalan bunga es ya. Jadi kalian bisa membedakan ya antara pengeblokan bunga es dan juga kalau pengeblokan bunga es itu pasti keluar di bagian dinding ya yang tadi. Kalau misalkan di sini di bagian di bagian freezer ini udah wajar seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalkan ada pengeblokan pasti akan seperti ini, yang cukup tebal ini teman-teman. Jadi bakalan yang seperti ini. Ini besar kemungkinan ada terjadi kerusakan di bagian sensor defrost dan juga yang lainnya yang tadi saya sebut. Oke, sekarang kita akan coba lepas untuk di bagian cover yang dari kipas ini dulu teman-teman ya. Oke, jadi di sini udah terlepas untuk di bagian covernya. Kalian bisa lihat di bagian lubang yang menuju ke bawah, udara yang menuju ke bawah, di sini tertutup bunga es, sehingga pintu yang bagian bawah ini nggak ada udara dingin sama sekali karena udah tertutup bunga es. Nah lubangnya itu nih, lubangnya itu keluarnya dari sini, ada juga yang dari samping. Nah karena di sini untuk lubangnya saluran pembuangan ya, ini lubang saluran pembuangan. Ini saya rasa lancar ya untuk lubangnya, ini bagus besar. Namun di sini untuk lubang yang menuju ke bawah ini tertutup es. Nanti kita akan coba siram pakai air panas supaya cepat ya. Oke, selanjutnya di sini di bagian cover juga nih. Ini di bagian covernya ini sampai gumpalan es banyak banget sampai tebal seperti ini. Udah pasti untuk pengaturan suhu nggak bisa digeser kalau udah seperti ini. Ya, jadi ini perlu kita buka ya, kita ambil untuk es batunya yang udah menutupi jalur ventilasi udara
yang menuju ke bawah. Nah, sampai seperti ini teman-teman. Jadi ini kita akan coba bersihkan untuk bunga es ya. Wih, ini tebal banget. Jadi ini kita bersihkan dulu. Nanti saya akan coba jelaskan teman-teman ya, supaya kalian paham bagaimana cara mengatur suhu kulkas 2 pintu juga. Nah, karena setiap pembelian tuh kadang-kadang nggak dijelasin teman-teman ya untuk pengaturan suhunya. Nah, di sini saya coba jelasin. Oke, jadi di sini anggap aja di sini udah bersih ya. Nanti kita akan coba lap. Oke, tinggal sisa-sisa dikit, kita balik aja seperti ini. Oke, jadi untuk kipas di sini berputar, kemudian di sini untuk pengaturan suhu, di sini modelnya seket ya. Nah, di sini saya akan coba pasang dan di sini saya akan coba jelaskan apa fungsi dan cara kerja dari pengaturan suhu yang dari atas ini, supaya kalian nggak gagal paham teman-teman ya. Dikira nanti untuk mendinginkan suhu yang di bagian atas saja. Oke, di sini saya pasang dulu. Karena di sini banyak banget pertanyaan masalah kulkas 2 pintu yang bagian bawah itu nggak dingin. Ya, besar kemungkinan penyebabnya dari pengaturan suhu yang bagian atas. Karena ada saluran udara yang menuju ke bawah. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk pengaturan suhu ya. 1 sampai 7. Di sini saya coba setting ke angka 7. Dan kalian bisa lihat di sini dari lubang saluran saluran udara yang menuju ke bawah. Nah, di sini kalau kita setting ke angka 7, otomatis udara itu yang menuju ke bawah itu lebih sedikit. Kemudian kalau kita geser ke angka 1, ini lebih full udaranya, lebih banyak udaranya yang menuju ke bawah, teman-teman. Oke, di sini kita tutup lagi. Kalau ke angka 7, ini otomatis udara yang dari atas itu ketutup. Jadi kita tutup. Kalau kita ke setting ke angka 1, ini udara lebih besar. Jadi seperti itu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, di sini saya akan coba bongkar lagi supaya lebih mengerti lagi ya. Jadi ini sistem aqua pengaturan suhunya cuman disekat aja teman-teman ya. Jadi disekat seperti ini. Nah, ini ke angka 7 ya. Jadi udara yang menuju ke bawah ini lebih sedikit ya. Nah, kerjanya ketika kipas ini kan berputar mengembus menuju ke bawah. Selanjutnya dia akan merembus ke bagian depan juga. Jadi ada 2 bagian ya. Jadi menghembus ke depan dan juga menghembus ke saluran yang tadi menuju ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat ini lubang yang menuju ke bawah. Ini sampai ada banyak bunga es nih. Nah, ini sisa-sisa nanti kita akan coba bersihkan supaya lubang yang menuju ke bawah itu lebih leluasa, lebih besar teman-teman ya udaranya. Jadi bisa dingin nanti teman-teman. Nah, di sini untuk fuse di sini kita akan coba melakukan pengecekan dan juga di sensor defrost ya. Heater tadi udah kita lihat ya, heaternya nggak ada masalah. Jadi di sini ada gumpalan es ya di bagian akumulator. Ini kita akan coba cek. Oke, sebentar. Nah, di sini di bagian fuse ya, di bagian fuse di sini nyambung. Kemudian cek di bagian sensor defrost, di sini nggak nyambung. Harusnya ketika sensor defrost ini mengalami suhu dingin, otomatis di bagian sensor defrost ini harusnya nyambung. Kemudian ciri-ciri dari sensor defrost yang udah mulai rusak itu pasti ada tanda-tandanya, yaitu kemasukan air seperti ini. Kalau misalkan kita setting ke auto, tang ampere kita biasanya keluar nilai ya, tapi nggak nyambung, hanya keluar nilai. Nah, kalau misalkan seperti ini, saya langsung ganti teman-teman. Mendingan kalian langsung ganti untuk sensor defrost yang baru. Oke, jadi di sini untuk sensor defrost udah saya ganti keseluruhan. Untuk di bagian fuse, heater semuanya aman. Kemudian untuk untuk timer semuanya aman. Jadi tinggal kita tutup. Nah, jadi di sini udah selesai kita perbaiki. Masalahnya itu di bagian sensor defrost ya, yang kemasukan air. Kemudian untuk settingan suhu. Jadi untuk settingan suhu ini jangan setting ke angka 7. Jadi kita setting ke angka 1 aja. Kalau misalkan barang yang bagian bawah ini banyak, supaya udara yang dari atas itu lebih
banyak menuju ke bawah teman-teman. Nah, kalian bisa lihat pintu kulkas yang atas kalian tutup, baru kemudian kalian raba ya di bagian lubang ventilasi ini. Ini ada di bagian depan cukup besar, kemudian di samping-samping juga ada teman-teman. Nah, ini udara udah keluar ya. Jadi kalau misalkan udara udah keluar, udah pasti bisa dingin. Tapi kalau udaranya nggak keluar, kalian tutup ke angka 1, itu udaranya lebih sedikit banget ya, sehingga kulkas bagian pintu bawah itu kurang dingin teman-teman. Nah, di sini udah keluar semua untuk udara. Untuk pengaturan suhunya yang bagian pintu bawah ini kita fullkan aja. Ya, jadi untuk yang atas kita kecilkan. Jadi saran saya seperti itu supaya suhu yang bagian bawah itu lebih dingin teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, cara memperbaikinya untuk kulkas Aqua, kulkas Polytron, kulkas LG dan lain sebagainya, kulkas 2 pintu. Coba kalian cek sama seperti di video ini teman-teman. Jadi harus wajib kalian cek semua, mulai dari kipas, fuse, sensor defrost, heater, dimmer, dan semuanya kalian wajib cek. Jangan asal mengira-ngira teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.